Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Chandra dari S1 Manajemen Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh E-Service Quality dan Customer Experience terhadap Repurchase Intention dengan Purchase Decision sebagai variabel intervening. Studi kasus pada pelanggan Shopee. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Rizan MM, selaku dosen pembimbing 1, dan juga Bapak Sandi Aditya, BIB MPBS, selaku dosen pembimbing 2, yang telah membimbing saya untuk menyusun proposal skripsi ini. Bab 1, pendahuluan. Pertama-tama ada latar belakang. Perkembangan zaman yang terus berkembang memunculkan berbagai perkembangan yang mengaruhi kehidupan manusia. Dengan adanya internet, kehidupan manusia semakin dipermudah karena kecepatan, kemudahan, hingga dapat menjangkau wilayah yang luas. Jumlah pengguna internet juga turut berkembang. Menurut laporan data Reportal, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022, tepatnya pada Januari tahun 2022, mencapai sebesar 204,7 juta orang. Adapun tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai sebesar 73,7% dari total populasi pada awal tahun 2022. Sebagai perbandingan, data Reportal turut memuat data soal jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 277,7 juta hingga Januari 2022. Dari total keseluruhan, artinya ada sebesar 73,0,5 juta orang Indonesia yang tidak menggunakan internet di awal tahun 2022. Berdasarkan data We Are Social and Hotsuite, dalam laporan digital 2022 Global Overview Report, dari 7,91 miliar populasi di dunia, sebanyak 4,95 miliar penduduk atau 62,5% sudah mengakses internet. Adapun jumlah pemegang telepon genggam mencapai 5,31 miliar orang atau 67,1% dari populasi. Selama 2021, jumlah pengguna internet global naik 4%, melambat jika dibandingkan 2020 yang naiknya mencapai 7,7% di tengah situasi pandemi. Pengguna internet di Indonesia sendiri mencapai 73,7% dari total penduduk. Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Salah satu aktivitas masyarakat yang ikut berkembang karena perkembangan zaman yaitu aktivitas berbelanja. Kini muncul banyak aplikasi online yang mempermudah masyarakat dalam berbelanja, tanpa harus datang secara langsung ke toko fisik yang ada. Kemudahan-kemudahan yang diberikan e-commerce telah mendorong masyarakat memilih berbelanja pada e-commerce. 5 e-commerce yang sangat diminati dan digemari masyarakat dalam berbelanja online diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan AliExpress. Sebagian besar pengguna internet melakukan pencarian informasi dalam menggunakan internet. Berdasarkan data We Are Social pada Januari 2022, pengguna internet untuk pencarian informasi sebesar 61%, sedangkan meneliti produk dan merek sebesar 45,8%. Penelitian terkait bisnis sebesar 30,8% dan jaringan terkait bisnis 21,4%. Salah satu e-commerce yang memiliki pelanggan yang banyak yaitu Shopee. Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang mudah, memudahkan pelanggannya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee ikut meramaikan pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan mulai beroperasi sejak Juni 2015. Shopee merupakan sebuah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Meningkatnya penetrasi penggunaan gadget membuat PT Shopee International Indonesia melihat peluang baru di dunia e-commerce. Di balik diminati dan digemarinya salah satu dari e-commerce yang dipilih konsumen, adanya service quality dan customer experience yang harus e-commerce berikan secara baik agar para pelanggan dapat kembali berbelanja pada e-commerce tersebut. Terdapat banyak ulasan-ulasan negatif yang diberikan konsumen
aplikasi Shopee yang memperlihatkan ketidakpuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan kepada konsumen. Berdasarkan gambar di samping, konsumen memberikan ulasan negatif dari ketidakpuasan layanan yang diterima oleh konsumen. Beberapa layanan yang dikeluhkan diantaranya layanan chat yang tidak dibalas oleh toko tersebut, proses pengemasan yang terlalu lama, kesalahan dalam memasukkan barang, dan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan pesanan. E-service quality yang baik tentu sangat berdampak kepada kenyamanan pelanggan. Pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif bagi e-commerce tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa e-service quality dan customer experience harus menjadi fokus utama dalam pengembangan e-commerce, dalam mempertahankan serta meningkatkan jumlah pelanggan yang ada. Shopee harus mengembangkan kualitas pelayanan elektronik yang lebih untuk membuat pelanggan merasa nyaman dan efisien dalam melakukan pencarian, pembayaran, hingga pemilihan produk atau jasa yang ada. Shopee juga harus memberikan pengalaman yang baik agar pelanggan dapat merasa baik dan akan memiliki keinginan untuk melakukan pembelian kembali. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh e-service quality dan customer experience yang dilakukan Shopee, sehingga akan menimbulkan repurchase intention yang dilakukan pelanggan melalui purchase decision yang dipilih oleh pelanggan, peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai proposal skripsi dengan judul Pengaruh e-service quality dan customer experience terhadap repurchase intention dengan purchase decision sebagai variable intervening. Studi kasus pada pelanggan Shopee. Lanjut, rumusan masalah. Yang pertama, apakah e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee? Yang kedua, apakah customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee? Yang ketiga, purchase decision berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. Yang keempat, apakah e-service quality berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pelanggan Shopee? Yang kelima, apakah customer experience berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pelanggan Shopee? Yang keenam, apakah e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee? Yang ketujuh, apakah customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. Yang kedua, untuk mengetahui customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. Yang ketiga, untuk mengetahui purchase decision berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. Yang keempat, untuk mengetahui e-service quality berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pelanggan Shopee. Yang kelima, untuk mengetahui customer experience berpengaruh signifikan terhadap purchase decision. Yang keenam, untuk mengetahui e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee. Dan yang ketujuh itu untuk mengetahui customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, hasil yang dapat didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan secara akademis untuk mahasiswa, dosen, dan pelaku bisnis online. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara teoritis mengenai pengaruh e-service quality dan customer experience dengan purchase decision sebagai variable intervening dan repurchase intention sebagai variabel terikat. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang kedua, secara praktis, hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan saran yang bermanfaat bagi pelaku bisnis online, khususnya bagi Shopee untuk meningkatkan e-service quality dan memberikan customer experience yang baik agar pelanggan dapat berbelanja kembali. Selanjutnya, bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama ada landasan teori. Variabel pertama yaitu repurchase intention. Menurut Megantara, pada tahun 2016, repurchase intention adalah keinginan seorang pelanggan untuk melakukan pembelian produk yang sudah pernah dibeli di masa lalunya. Namun, menurut Corinne et al., dikutip dalam Hendarsono dan Sugiarto pada tahun 2013, pengertian minat beli kembali adalah perilaku pelanggan di mana pelanggan memiliki respon positif terhadap apa yang diberikan oleh suatu perusahaan dan berminat untuk melakukan kunjungan kembali atau melakukan pembelian kembali produk perusahaan tersebut.
Terdapat faktor penyebab terjadinya repurchase intention menurut Nurhayati pada tahun 2016. Yang pertama itu ada kepuasan konsumen, yang kedua ada preferensi merek, yang ketiga ada pengalaman pelanggan, dan yang terakhir itu yang keempat ada harga. Terdapat juga indikator-indikator pengukuran repurchase intention menurut Keller pada tahun 2012. Yang pertama ada niat transaksional, yang kedua ada niat referensial, yang ketiga ada niat preferensial, dan yang keempat itu ada niat eksploratif. Variabel kedua yaitu ada purchase decision. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller pada tahun 2016, purchase decision adalah bentuk pemilihan dan minat untuk melakukan pembelian terhadap merek yang paling disukai di antara sejumlah merek yang berbeda. Sedangkan menurut Rennie pada tahun 2018, purchase decision merupakan kegiatan seseorang yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh penjual. Ada 6 dimensi purchase decision menurut Swasta dan Irawan pada tahun 2012. Yang pertama ada keputusan jenis produk, yang kedua ada keputusan merek, yang ketiga ada keputusan penjual, yang keempat ada keputusan jual produk, yang kelima ada keputusan waktu pembelian, dan yang terakhir itu ada keputusan cara membayar. Terdapat juga indikator-indikator purchase decision menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong pada tahun 2012, yaitu ada pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan juga perilaku pasca pembelian. Untuk variabel yang ketiga ada e-service quality. Menurut Chesses et al. Pada tahun 2013, e-service quality adalah sebuah bentuk kualitas layanan yang lebih luas dengan media internet yang menggabungkan antara produsen dengan konsumen untuk melakukan kegiatan berbelanja secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Rowley dalam Lauren pada tahun 2016, e-service adalah kegiatan, usaha, atau pertunjukan yang pengirimannya dimediasi oleh teknologi informasi. Layanan elektronik tersebut meliputi unsur layanan e-tailing, dukungan pelanggan, dan pelayanan. E-service merupakan gabungan antara pelayanan dan elektronik. Terdapat karakteristik e-service quality menurut Ciptono pada tahun 2012. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility, yang kedua bervariasi atau heterogeneity, yang ketiga ada tidak terpisahkan atau inseparability, yang keempat itu tidak tahan lama atau perishability. Selanjutnya ada indikator-indikator e-service quality menurut Ladari dalam Rahayu pada tahun 2018. Yaitu yang pertama ada reliability atau keandalan, yang kedua ada responsiveness atau daya tanggap, yang ketiga ada privacy atau security atau privasi atau keamanan, yang keempat ada information quality or benefit atau manfaat atau kualitas informasi, yang kelima ada ease of use atau usability atau kemudahan penggunaan atau kegunaan, dan yang terakhir itu ada web design atau desain situs. Untuk variabel terakhir yaitu customer experience. Menurut Nasser Moadeli pada tahun 2012, customer experience adalah ketika seorang konsumen mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang dihasilkan dari beberapa tingkat interaksi dengan berbagai elemen yang tercipta dalam layanan yang dirasakan konsumen. Pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan tersebut akan secara otomatis tersimpan dalam memori konsumen. Sedangkan menurut Chen dan Lin pada tahun 2014, customer experience adalah sebagai pengakuan kognitif atau persepsi menstimulasi motivasi konsumen. Pengakuan atau persepsi tersebut dapat meningkatkan nilai produk dan jasa. Customer experience merupakan hasil interaksi konsumen dengan perusahaan secara fisik dan emosional. Hasil interaksi ini dapat memberikan bekas pada bentuk dalam benak konsumen dan mempengaruhi penilaian konsumen terhadap perusahaan. Terdapat 5 langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk membangun customer experience menurut Brooks dalam Samuel dan Damayati 2013. Yang pertama, mengetahui keinginan pelanggan. Yang kedua, proses dan sistem yang baik sehingga mampu memenuhi semua ekspektasi pelanggan. Yang ketiga, buatlah pelanggan senang dan menikmati proses bertransaksi. Yang keempat, buatlah pelanggan merasa wow. Yang kelima, buatlah pelanggan berhasil dengan adanya transaksi tersebut. Selanjutnya ada dimensi customer experience menurut
Nasser Moadeli, Ling dan Magnati pada tahun 2013, yaitu ada sensory experience, yang kedua ada emotional experience, dan yang terakhir itu ada social experience. Selanjutnya ada review penelitian terdahulu. Yang pertama dari Cha Seong-so dan Lee Soo-han pada tahun 2021 dengan judul The Effects of User Experience Factors on Satisfaction and Repurchase Intention at Online Food Market. Yang kedua ada Tran Van Dat pada tahun 2020, yaitu Assessing the Effects of Service Quality, Experience Value, Relationship Quality on Behavior Intention. Yang ketiga ada Li Huangbah Yuan et al. Pada tahun 2020 dengan judul Factor Affecting Customer Decision to Use Mobile Banking Service, A Case of Thanh Hoa Province, Vietnam. Yang keempat ada Jion Jeong pada tahun 2012 dengan judul Study of the Influence of Service Quality on Customer Satisfaction and Repurchase Intention Activation in the Performing Arts. Yang kelima ada Suk Jun Lee pada tahun 2012 dengan judul Attendant to Customer Repurchase in Korea Social Commerce Service. Yang keenam ada Kwang Hung Lee pada tahun 2019 dengan judul The Impact of Click and Collect Service Quality on Customer Emotion and Purchase Decision, A Case Study of Mobile World in Vietnam. Yang ketujuh ada Tran Tung An et al. Pada tahun 2020 dengan judul The Roles of Health Consciousness and Service Quality Towards Customer Purchase Decision. Dan yang ke-8 ada Santi Budiman pada tahun 2021 dengan judul The Effects of Cafe Atmosphere on Purchase Decision Empirical Evidence from Generation Z in Indonesia. Dilanjut yang ke-9 ada Wen Kian Tai dan Jong Ho Lee pada tahun 2018 dengan judul Effect of Website Characteristic and Delivery Service Quality on Purchase Intention. Yang ke-10 ada Anita Mustikasari et al. Pada tahun 2021 dengan judul Customer Experience and Purchase Intention in Multi-Channel Customer Satisfaction as Mediating Variable. Yang ke-11 ada Ipang Sasono pada tahun 2021 dengan judul The Impact of E-Service Quality and Satisfaction on Customer Loyalty, Empirical Evidence from Internet Banking Users in Indonesia. Yang ke-12 ada Gusti Rayi dan Muhammad Aras pada tahun 2021 dengan judul How Product Innovation and Motivation Drives Purchase Decision as Customer Buying Behavior. Yang ke-13 ada Gunawan Bata Ilyas et al. Pada tahun 2020 dengan judul Reflective Model of Brand Awareness on Repurchase Intention and Customer Satisfaction. Yang ke-14 ada Dong Ho Seong pada tahun 2021 dengan judul How to Utilize Sports Psychology for Better Customer Experience in Sports Retail Stores as a Distribution Content Perspective. Dan yang terakhir ada Sudirman Zaid dan Patwayati pada tahun 2021 dengan judul Impact of Customer Experience and Customer Engagement on Satisfaction and Loyalty, a Case Study in Indonesia. Selanjutnya ada kerangka teoretik dari penelitian ini. Dilanjutkan dengan perumusan hipotesis dengan H1 yaitu e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. H2 customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. H3 purchase decision berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention pelanggan Shopee. H4 e-service quality berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pelanggan Shopee. H5 customer experience berpengaruh signifikan terhadap purchase decision pelanggan Shopee. H6 e-service quality berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee. Dan H7 yang terakhir itu adalah customer experience berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention melalui purchase decision pelanggan Shopee. Selanjutnya ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah DKI Jakarta, baik pelanggan Shopee yang berada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan Juli 2022. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono pada tahun 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Untuk populasi dalam penelitian ini yaitu pelanggan Shopee yang telah berbelanja minimal sebanyak 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purpose sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 200 responden dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu konsumen aplikasi Shopee yang berdomisili di DKI Jakarta. Dan yang kedua itu pernah melakukan pembelian melalui aplikasi Shopee minimal 2 kali dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan kuesioner dalam bentuk online, yaitu Google Form, yang akan disebarkan luas secara online. Selanjutnya ada operasional variabel penelitian. Terdapat 3 variabel, yaitu variabel dependent, variabel independent, dan variabel intervening. Untuk variabel dependent dalam penelitian ini yaitu repurchase intention. Untuk variabel independent pada penelitian ini ada e-service quality dan customer experience. Dan yang terakhir untuk variabel intervening yaitu purchase decision. Selanjutnya ada skala pengukuran dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert untuk melakukan skala pengukuran. Terdapat 5 kriteria jawaban, yaitu ada sangat tidak setuju dengan kode STS dengan skor 1, tidak setuju dengan kode TS dengan skor 2, netral dengan kode N dengan skor 3, setuju dengan kode S dengan skor 4, dan yang terakhir itu sangat setuju dengan kode SS dan skor 5. Selanjutnya ada teknik analisis data. Dalam menganalisis dan mengelola dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22 dan SEM atau Structural Equation Model yang ada pada perangkat lunak LISREL versi 8,8. Terdapat beberapa teknik analisis data yang digunakan, yaitu ada analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji pengaruh langsung dan tidak langsung, uji kesesuaian model, dan uji hipotesis. Selanjutnya ada model SEM dari penelitian ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari hasil proposal skripsi yang telah saya susun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.